الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya, yang mana di langit dihiasi dengan rembulan dan bintang yang berkelap-kelip di waktu malam, dan matahari yang bersinar di waktu siang. Dan di bumi Allah menghiasi dengan pepohonan yang rindang sebagai tempat untuk berteduh di saat kepanasan. Dan di laut Allah menghiasi dengan gelombang yang menerjang seluas mata memandang. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada al dan sahabat beliau, yang mana oleh sahabat yang telah membantu Rasulullah ke gunung sama mendaki, ke laut sama mendayung, untung sama dibagi, rugi sama ditanggung, yang mana oleh sahabat yang telah rela istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim dan meneteskan air mata karena kehilangan seorang ayah tercinta, hanya demi menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, di atas permukaan bumi yang fana ini. Doa restu kepada alim ulama, baik ulama yang bertitel mutaqaddimin maupun ulama yang bertitel mutaakhirin, yang muktabar kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdim wal ikraman kepada Abi di Kubah, Abun di Makbarah, dan kepada Abu. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takzim wal ikraman saya kepada Abi Muda beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan takzim wal ikraman saya kepada seluruh dewan guru yang masih mengajari kami baik siang maupun malam, dan wabil khusus kepada seluruh santri Dayah Betus Sabri yang seperjuangan dengan saya. Tidak saya panjangkan lagi mukhatimahnya, langsung saja kita masuk dalam pidato yang berjudul Rusaknya Pemuda Aceh di Era Milenial. Berbicara tentang pemuda sungguh tidak asing lagi di telinga kita. Pemuda adalah seorang yang dihiasi dengan fisik yang kuat, mata yang akurat, pemikiran yang masih cermat, dan kulit yang indah mengkilat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa pemuda menempati bagian penting dalam urusan menegakkan agama dan bangsa, meneruskan perjuangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan transformasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan.
Pemuda harus mampu menggerakkan dan mengarahkan rekan-rekan mereka dan mengarahkan roda-roda dakwah, memperkuat implementasi nilai syariat Islam di Aceh. Pemuda harus mampu menjadi motor penggerak mengajak rekan-rekan mereka yang hari ini sebagian besar masih menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat di warung kopi. Apalagi belakangan ini pemuda Aceh sudah banyak yang terjerumus ke dalam perjudian online, bahkan narkoba. Dan di Aceh kita ini para pemuda sudah tidak malu untuk membonceng atau membawa anak perempuan hingga pulang larut malam, dan terjadilah hal yang tidak kita inginkan, yaitu perzinahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang pemuda adalah generasi, sebagai generasi pembaharu. Anak muda harus ikut mengambil bagian untuk kebaikan umat, menggerakkan dakwah dan memperkuatkan syariat, bagaikan seorang nahkoda yang membawa perahu dengan penumpang selamat sampai tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Problematika anak muda di Aceh saat ini yaitu rendahnya pemahaman anak muda kita terhadap ilmu agama, sehingga berdampak rusaknya anak-anak muda kita saat ini. Maka daripada itu, marilah kita benahi dan persiapkan anak-anak muda kita sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 yang menceritakan tentang bagaimana sikap idealis yang dimiliki oleh para pemuda Ashabul Kahfi dalam menentang seorang raja yang zalim, yaitu Dicyanus. Dan pemuda kita juga harus kritis dan sangat berani sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 sampai 67 yang menceritakan tentang bagaimana keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menentang kekafiran Raja Namrud meskipun harus dibakar hidup-hidup. Dan pemuda kita juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 36 yang menceritakan tentang dua orang pemuda yang berada di penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Kedua pemuda tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga kerap kali menanyakan banyak hal kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pemuda kita juga harus bisa optimis dan terus berusaha layaknya kisah Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanannya bertahun-tahun mencari dua samudra. Kisah tersebut termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60. Dan pemuda kita juga harus bisa istiqamah dan bisa melawan godaan apa saja sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 33 yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf bisa melawan merayuan dari seorang istri menteri perekonomian pada saat itu, yaitu Zulaikha. Dan seorang pemuda juga harus mandiri dan penuh integritas layaknya kisah Nabi Musa, layaknya kisah Nabi Ismail alaihissalam yang penuh integritas di saat beliau masa belia.
Kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Dan pemuda kita juga harus cerdas, layak sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 33 yang menceritakan ayat beliau dipercaya untuk menyampaikan dakwah kepada Bani Israel. Dan pemuda kita juga harus kreatif sebagaimana layaknya kisah Nabi Nuh alaihi salam yang sanggup berpikir keras dan bekerja keras sehingga dapat membuat sebuah bahtera yang besar meskipun tidak ada seorang pun yang ingin menolongnya. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.